Di ruang tamu, Hendra sahabat Bayu sudah menunggu dan datang membawa mushaf kecil. Ia duduk di kursi sambil menunggu Bayu bangun. Oh, Bayu belum bangun juga ya? Iya nak, Hendra. Dari tadi ibu bangunin, tapi nggak ada reaksi. Mungkin dia kecapean. Benar-benar kecapean atau karena dia males bangun, Bu? Soalnya dia itu kan masih kecil. Dari mana coba kita itu bisa tahu kalau dia itu kecapean? Kecapean main, kecapean tidur. Iya, mungkin juga kali ya. Intinya antara dua itulah nak. Kalau nggak kecapean main sama tidur ya malas bangun. Kalau gitu saya coba bangunin ya, Bu. Tolong ya nak Hendra. Ibu capek ngomongnya. Anak ibu itu badannya minta ampun. Hendra berjalan ke kamar Bayu dan mengetuk pintu beberapa kali. Yo, bangun. Sahur dulu, habis itu kita ke masjid. Bayu, bangun bro. Sahur dulu, ntar nyesel loh. Siapa sih? Berisik amat ganggu orang tidur. Walah, Hendra toh. Oi, bangun. Udah azan bentar lagi. Apaan sih, Hen? Ngapain lo masuk-masuk ke kamar gue? Ya, habisnya lo itu susah banget dibangunin. Ini sahur bro, bukan tidur maraton. Ntar aja puasanya lah. Lagian pula nggak wajib buat yang nggak kuat kan? Baik, lo itu sehat, nggak ada halangan. Tapi nggak mau puasa gimana sih? Ngantuk, Hen. Besok aja deh puasanya. Hari pertama ini pemanasan dulu. Gila lo ya, ini bukan olahraga yang pemanasan. Puasa itu soal niat ibadah. Lah, udah subuh. Ya udah, lo nggak sempet sahur gara-gara males bangun kan? Bayu menguap lebar lalu berdiri dengan santai. Ia mengambil gelas di meja dan langsung meneguk air putih dengan rakus. Oi, lo apaan sih? Udah azan. Ya gak apa-apa. Haus gue. Ntar kalau udah niat baru puasa. Hai, puasa itu nggak cuma nahan lapar. Ini soal keimanan, soal nurut sama Allah. Lo beneran nggak niat puasa? Yang penting niat baik bro. Allah kan maha pengampun. Ibu udah tua, ibu cuma pengen lihat kamu itu berubah jadi anak yang lebih baik. Masa sih susah banget buat puasa sehari aja? Nantilah Bu, kalau udah siap. Ya Allah, bukakanlah hati anakku ini ya Allah. Berikanlah dia hidayah sebelum terlambat. Ya udahlah Bay, kalau gitu gua ke masjid dulu ya. Lo mikir-mikir lagi deh, Allah itu baik, tapi jangan kebiasaan nyari alasan buat ngelawan perintahnya. Pak, masih ada nasi goreng kan ya? Saya lapar banget nih. Pengen makan. Kamu nggak puasa yuk. Oh, puasa kan buat yang kuat. Saya mah lemah. Gampang lapar. Lagian siapa suruh puasa pas cuaca begini? Yuk, bulan puasa tuh bulan penuh berkah. Orang lain pada nahan lapar buat ibadah. Kamu malah enak-enakan makan siang. Kamu ini gimana sih jadi orang? Pak, santai aja. Gue yang tanggung jawab sama Allah. Kok lagian kalau warungnya buka, berarti Pak Karman juga ikut nyari rezeki dari orang-orang kayak saya kan? Ya sudahlah, terserah kamu mau bilang apa. Tunggu sebentar ya. Pak Karman buatkan dulu nasi goreng yang biasa kamu beli. Duh, gara-gara tadi gak sempat makan sahur, perut aku itu jadi konser-konser gini nih. Memberontak. Luka aja Pak Karman masaknya nggak lama. Udah kelaparan banget nih gue. Mantap Pak, ini baru namanya surga dunia. Nyum 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 nyum.
Baru saja beberapa sendok dia makan, dia merasakan ada yang aneh. Loh, kok makanannya ini rasanya aneh ya, nggak kayak biasanya. Maksudnya gimana Yu? Rasanya nggak enak pak. Masa semakin dimakan rasanya semakin getir. Mana hambar banget pak, rasanya beda. Mungkin karena kamu makan di waktu yang salah Yu. Oh, mungkin karena gue itu belum sahur tadi kali ya. Pantesan lidah gue itu aneh. 5 menit kemudian. Loh, kok kayak belum makan ya? Perut gue itu masih kosong banget rasanya. Yo, kamu ngerasa aneh. Mungkin karena lapar gue double kali ya. Pak, tambah 1 porsi lagi deh. Ini anak udah makan sepiring tapi masih lapar. Ada yang tidak beres ini kayaknya. Oh, paling cuma efek kurang tidur aja kali ya. Ntar juga hilang sendiri. Tak lama sepiring nasi goreng kedua datang, Bayu melahapnya dengan lahap. Tapi setelah piring kedua habis, perutnya masih terasa kosong. Bayu mulai merasa ada sesuatu yang salah dalam tubuhnya. Namun ia masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Gila, udah 2 piring tapi masih lapar begini. Ini kenapa sih? Rasanya sepiring juga udah kenyang. Ini 2 piring masa nggak kenyang-kenyang untuk makan? Yo, jangan-jangan ini peringatan buat kamu ini. Halo Pok, jangan nakut-nakutin. Paling kan ini efek perut kosong dari semalam. Tiba-tiba perutnya berbunyi keras. Pak, ini kenapa perut aku ya? Yo, kalau Allah udah kasih peringatan jangan anggap remeh. Berhentilah mokel yuk. Pak, jangan lebay deh. Ini cuma masalah perut doang, nggak ada hubungan sama puasa atau nggak puasa. Kadang manusia nggak sadar kalau sedang diuji sampai akhirnya mereka itu menyesal yuk. Udahlah Pak, saya itu pulang dulu. Mungkin ntar di rumah saya itu bisa makan lagi biar perut ini kerasa kenyang. Kenapa gue tiba-tiba pusing kayak gini ya? Sial, gue benar-benar nggak ngerti apa yang terjadi nih. Baru saja mengendarai motor beberapa menit, Bayu terjatuh dari motornya. Ya Allah, Bayu. Aduh, perut aku sakit banget. Keesokan harinya. Yo, gue nggak ngerti lagi sama lo, kemarin udah gue nasehatin sekarang malah mokel lagi. Ya elohin, hidup ini udah berat, masa harus ditambah siksaan nahan lapar juga sih? Tapi lo sehat kan? Lo bukan orang sakit, bukan musafir. Lo nggak ada alasan buat nggak puasa. Iya sih, tapi Allah kan maha pengampun. Santai aja Hen, lo terlalu serius. Justru karena Allah itu maha pengampun, kita harusnya bersyukur dengan nurut, bukan malah sengaja bandel. Hen, lo itu coba deh sekali mokel doang, nggak bakal bikin lo itu masuk neraka kok. Lo denger ya yuk, gue itu gak akan pernah ikutan lo. Lo bisa makan sebanyak yang lo mau, tapi gue gak bakal jadi kayak lo. Ya udah kalau nggak mau, gue cari temen lain aja yang lebih asik. Lo sadar gak sih yuk, lo bukan cuma merusak diri sendiri, lo itu sudah mulai mengajak orang untuk berbuat ikutan dosa. Gue cuma ngajak yang nggak maksa. Kalau mereka mau ya salah mereka sendiri. Lagian apa enaknya sih nahan lapar? Hen, orang-orang cuma takut puasa batal. Gue sih nggak takut. Bukan takut batal yuk, tapi takut sama akibatnya. Lo pikir dosa itu lo bisa sepelekan? Udahlah Hen, ngomongin dosa melulu. Dosa gue yang tanggung. Lo puasa lo yang dapat pahala. Win-win solution kan? Kalau lo nggak mau berubah yuk, ya udah. Tapi gue nggak mau lihat lo itu jatuh lebih dalam lagi. Gue nggak akan jatuh, Hen. Gue itu baik-baik aja. Bayu pergi dari sana meski perutnya kadang masih terasa aneh dan juga sakit. Tuh kan, cuma sakit biasa, nggak ada hubungannya sama puasa segala. Ini pada pamer ibadah, kalau lapar ya makan aja, ngapain sok kuat. Yuk, alhamdulillah kamu udah baik kan? Mungkin saatnya kamu coba puasa ya nak? Ya sadarlah Bu, bulan Ramadan terus kenapa? Kamu nggak malu nak makan di depan ibu yang lagi puasa? Apa kamu itu nggak kasihan sama ibu yang tiap hari mendoakan kamu supaya jadi anak yang baik? Bu, kenapa sih segala hal itu harus dibawa serius? Saya itu cuma makan, nggak bunuh orang lagian.
Saya itu baik-baik aja kok. Kemarin juga sakit perutnya udah sembuh. Nak, ibu ini cuma ingin kamu itu jadi anak yang soleh. Ibu nggak minta apa-apa, hanya ingin kamu itu menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Apa itu salah? Bu, zaman sekarang udah beda. Jangan terlalu kolot lah. Agama itu fleksibel. Yang penting hati itu baik. Lagian Allah itu maha pengampun ya kan? Bu Siti terdiam, air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Hendra tiba-tiba datang langsung melihat Bu Siti menangis. Lo makin parah yuk. Udah nggak puasa, sekarang malah menyakiti hati ibu lo sendiri. Lah, emang gue salah apa? Gue cuma makan, Hen. Ibu yang baper aja sendiri. Ayo, lo itu tahu nggak? Luka di hati seorang ibu itu lebih menyakitkan daripada azab apapun yang bakal lo terima nanti. Sok bijak lo, Hen. Udahlah, lo puasa gua enggak. Gampang kan? Nggak usah ikut campur urusan orang lain deh. Nggak ikut campur yuk, gue cuma kasihan aja sama lo. Ya Allah, kalau memang hanya dengan cobaan kau bisa menyadarkan anakku, maka berilah dia peringatan agar dia itu kembali ke jalanmu ya Allah. Olah bu, ibu ini kayak lagi doain anaknya kena musibah aja. Gue nggak tahu lagi harus bilang apa ke lo ya yuk. Tapi satu hal yang pasti, kalau lo itu terus begini lo bakal menyesal suatu hari nanti. Ya udah, kita lihat aja nanti, Hen. Malam itu, Bayu tertidur dengan pulas di kamarnya. Namun, di tengah tidurnya yang nyenyak, tubuhnya mulai gelisah. Tiba-tiba dalam mimpi, ia berdiri di tengah padang pasir yang luas, tandus, dan panas membara. Matahari bersinar dengan begitu teriknya, membuat kulitnya terasa seperti terbakar. Ini di mana ya? Kenapa panas banget? Siapa lu? Siapa? Apa-apaan sih lu ini? Mau apa lu datang menghampiri gua? Mau apa? Kau benar-benar berani, Bayu. Kau benar-benar sudah sangat kelewatan. Berani apa? Lewatan apa? Gue gak lakukan apa-apa sama sekali kok. Dengan semua kelakuanmu itu, kau masih saja tidak mengerti dan tidak mau memahaminya. Kau tidak menghormati bulan suci ini, Bayu. Kau tidak pernah mendengarkan apa yang sudah ibumu katakan. Maka sekarang rasakanlah akibatnya. Sosok itu meraih leher Bayu dan kemudian mengangkat Bayu ke udara dengan mudah seperti memegang sebatang ranting. Bayu meronta-ronta mencoba melepaskan diri, tapi semakin ia berusaha, semakin erat cengkraman tersebut. Tolong, gua gak bisa napas, tolong. Ini baru permulaan, Bayu. Dan tiba-tiba sosok itu melempar Bayu ke dalam lubang besar yang tiba-tiba muncul di tengah pasir. Lubang itu gelap dan tak berdasar. Bayu jatuh tanpa bisa berpegangan kepada apapun. Oh, tolong, cepat tolongin gue. Siapa saja tolongin, selamatin gue, tolong. Itu tadi mimpi. Bener, mimpi yang sangat menyeramkan. Gila. Nggak mungkin, ini nggak mungkin, kakiku terasa panas. Seolah-olah tadi itu adalah kejadian yang baru saja terjadi. Ini nggak mungkin terjadi. Tanpa sebuah alasan aku itu harus cari tahu apa maksud dari sosok hitam itu. Ayo, lo bener gak takut dosa? Gue denger dari anak-anak lo itu makin parah aja sekarang. Udahlah, Hen, jangan jadi alim dadakan. Gue lapar, oke? Gue udah kasih tahu ya, kalau lo itu masih nekat lo tahu sendiri akibatnya. Gue ini kebal azab, Hen. Jangan sok jadi penceramah deh. Bayu kemudian mengajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Tapi di tengah jalan dia merasa ada sesuatu yang aneh dan berbeda. Kenapa rasanya ada yang aneh ya? Rasanya kayak ada sesuatu yang ganjel dan gak enak. Udahlah, paling juga gue cuma kurang tidur karena mimpi aneh itu tadi. Duar, ban motor Bayu tiba-tiba pecah. Motorku tiba-tiba oleng, motorku. Awas. Gimana, Bayu? Apa kamu masih mau mokel juga setelah kecelakaan ini? Sekarang ikutlah bersamaku ke tempat yang menyedihkan. Kamu akan merasakan akibatnya. Kau akan mengalami penyiksaan yang amat berat. Masuklah. Tidak. Ya Allah, yuk, akhirnya kamu sadar juga. Gimana aku? Lo kecelakaan yuk, lo hampir mati tadi. Ini di mana? Kamu kecelakaan tadi pagi sampai pingsan lama. Ibu takut kehilangan kamu, nak. Tiba-tiba kejadian tadi pagi kembali terputar di kepalanya.
Bu, aku takut, Bu. Nah, Allah itu maha pengampun. Kalau kamu itu benar-benar menyesal, pasti masih ada kesempatan buat berubah. Bu, aku tuh sadar sekarang aku udah keterlaluan. Aku sudah meremehkan puasa, meledek orang yang taat, bahkan nggak hormatin ibu. Alhamdulillah nak, ibu udah lama nunggu kamu itu ngomong begitu. Akhirnya lo sadar juga ya Yu. Hen, gue minta maaf ya. Gue bukan siapa-siapa buat maafin lo Yu, tapi yang jelas lo itu harus minta maaf sama Allah dulu. Ya Hen, gue sadar sekarang gue udah kelewatan. Semua ini teguran buat gue. Ibu selalu doakan kamu Yu. Apapun yang kamu lakukan, ibu nggak pernah berhenti sayang sama kamu. Ibu, maafin aku ya. Aku janji aku nggak bakal mokel lagi. Aku bakal berubah jadi orang yang lebih baik. Alhamdulillah nak, ibu percaya kamu bisa. Yang udah kalau gitu, lo harus buktikan Yu. Bukan cuma omongan doang. Iya ya, gue bakal buktikan, Hen. Lo bakal lihat sendiri perubahan gue nanti ya. Bagus, tapi kalau lo sampai mokel lagi, gue yang pertama kali napok lo ya, oke? Oh, oke deal. Lo yang akan jadi saksi perubahan gue nanti ya. Kita sepakat. Ibu bangga sama kamu nak. Ibu yakin kamu itu bisa jadi orang yang lebih baik. Seminggu setelah kecelakaan, Bayu mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia tak lagi mencari alasan untuk mokel setiap pagi. Ia bangun lebih awal membantu ibunya menyiapkan sahur dan menunaikan sholat subuh dengan khusyuk sepanjang harinya. Ia duduk sambil membaca Al-Quran. Alhamdulillah nak, ibu seneng banget lihat kamu tuh kayak begini Yu. Ya Bu, aku itu juga seneng ibu masih percaya sama aku. Kalau aku tuh masih bisa berubah dan jadi lebih baik. Tentu aja nak, ibu gak pernah berhenti percaya sama kamu. Wah Bayu baru seminggu insaf udah alim banget nih. Lo pikir gue itu nggak bisa berubah, Hen? Enggak, Yu justru gue itu bangga banget lo akhirnya sadar sebelum terlambat. Loh Pak Karman, warungnya kok tutup? Bapak sekarang sudah sadar Yu. Bapak mengaku salah karena sudah buka warung pas orang-orang itu lagi puasa. Ini bulan suci Ramadan, harusnya Bapak lebih menghormatinya lagi. Syukur alhamdulillah Pak. Kalau kayak gitu saya juga udah mulai sadar sekarang Pak. Saya udah puasa sekarang dan berjanji gak akan mokel lagi di warung Bapak. Kamu juga sudah banyak berubah ya Yu. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih ya Allah, terima kasih banget. Terima kasih atas segala kesempatan dan kemurahan yang telah kau berikan ini. Terima kasih karena masih memberiku kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Bayu, ngapain kamu masih di luar sana? Ayo cepetan sini masuk nak. Ibu udah menyiapkan opor ayam dan rendang daging buat kamu. Ayo sini, makan. Ntar keburu dingin lagi, nggak enak. Ya Bu, siap. Bayu OTW sekarang juga ke sana.